Kamu jauh sager deh. TP46. Maaf deh Mas Aheng kalau seperti itu Aku lagi pendapat. facecam jadi kelihatan. Iya. Ah. Kamu kenapa sih ngatain keluarga aku? Aku baper loh sampai OC TP46. Aku sampai nggak manggil kamu Mas. Aku udah nggak sopan. Kamu udah nggak sopan ya. Bentar aku juga pasang mukamu deh. Bentar itu aku ya. Gimana Mas Aheng? Enggak, menurut aku tuh too much yang kamu omongin. Yang mana Aku Mas? get hurt. Yang mana Mas? Yang kamu bilang keluarga aku mixing spawn terus kamu ngajak Dep, aku get hurt. Keluarga Emang. aku tuh cuma bisa main GTA loh. Kenapa kamu ngajak DF? Ya udah pasti kalah. Pilates gimana? Kita adu Pilates. Kayaknya masih bisa deh. Oke, kita terusin. Gini, ya karena keluarga lo semua itu arogan. Ini gak boleh ketawa, gak boleh. Nggak boleh. Kita coba. Oke. Inker. Keluarga lu semua arogan, keluarga lu semua bajingan. Beraninya cuma main senjata dar-der-dor doang. TP46. Apa Itu Aheng? namanya resiko RP. Ya, itu juga namanya resiko RP juga. Ya, tapi kamu kenapa sembarangan kayak gitu ke RP orang? Aku nggak sembarangan. Kamunya Enggak yang loh, kamu jahat. kalau kayak gitu, kamu namanya menggiring TP46. Memang, aku menggiring. Kenapa? Kamu kok suka sih ngegiring kayak gitu mentang-mentang kamu sudah besar? Hah? Hey, aku itu gurunya Cristiano Ronaldo, ahli giring. Mau apa? Cukup, TP. Aku sakit hatiku tuh, hati kecilku sakit. Emang kamu punya hati? Orang yang sukanya nembak-nembak orang, yang sukanya ngedownin orang, punya hati? Diam. Gak mau. Aku Hey, gak mau diam. TP46. Apa? Hati itu udah kayak keluarga aku, udah kayak agamaku yang harus kubela. Lalu siapa Tuhannya? Tuhannya siapa yang selalu kau sembah? Don Vito lah. Don Vito tuh harus dibela. Apa yang kamu lakukan tuh jahat, tau gak TP? Aku agnostik. Itu kelewat batas. Kamu tuh harusnya libur. Penggiringan opini ya guys ya. Aku nggak punya agama. Terus kenapa aku nggak nyembah Don Vito? Terus apa? Kamu sakit hati. Kamu sakit hati karena tidak sepemikiran. Sakit. Terus maumu apa? Maumu apa? Kita berantem real life. Kamu tarik omongan kamu. Nggak mau. Kita berantem aja real life, pukul-pukulan dah. Udahlah, kamu emang star syndrome. Aku malas berpendapat. Kita hidup di negara bebas berpendapat. Kalau kamu nggak mau berpendapat, malas berpendapat, ya udah. Jujur udah ini sih diriku sendiri, Mas P. Astagfirullahaladzim. Apa? What happened, Mas P? Aku juga nggak tahu, rame banget. Tapi jujur. Seakan-akan kita berantem gitu loh. Ini Menurut aku soalnya ada kayak harus diobrolin gitu biar orang-orang tuh sadar bahwa ya emang baik-baik aja. nggak ada masalah gitu kan. Oke, gini, yang pertama. Yang pertama sebelumnya overall memang ada satu omonganku yang kelewat batas. Walaupun aku nggak menyebut nama, ini yang parahnya tuh fitnahnya gitu loh. Aku nggak nyebut nama tapi di kolom komentar itu seakan-akan aku nyebut nama dan menuduh gitu. Jadi memang kalau Mbak Ici itu aku bilang katanya HT ngeblast Mugen itu nggak dicek HP sama radio. Kok ngeblast NMC dicek HP sama radio? Aku di situ, hah, serius kayak gitu. Nah, di situ aku ada beberapa kata yang menurutku salah dan aku langsung sadar, aku langsung minta maaf. Aku minta maaf. Dan aku tidak menyerang siapapun, mungkin menggiring opini, iya. Dan aku sadar, aku minta maaf. Minta maaf ke semua komunitas dan janji tidak akan melakukan hal itu lagi. Kalau yang lain-lainnya, aku juga jujur nggak tahu. Soal RPI Cikiwir ini kenapa jadi banyak yang butthurt, kenapa jadi banyak yang baper? Aku nggak tahu arahnya mau di mana. Soalnya sampai katanya ada tuduhan-tuduhan mixing gitu-gitu kan. Terus aku kayak
kayaknya RP ya aman-aman aja deh kalau dari segi aku ya. Dari HT nih, dari HT. Kayak aman-aman banget ya. Kita juga kayak ngomong, ini apa sih Cikiwir gak ada pergerakan? Itu kan emang beneran IC aja. Di OC mah kita gak pernah kayak yang bahas, ini Mas TP mau ngapain sih? Gak pernah sama sekali buat apa juga. Gak seru, gak pernah juga ada yang Mas TP dari HT kan. Mas TP ini arahnya mau kemana? Kita skrip yuk gak ada. Jujur ada, tapi bukan dari HT. Ada aku bilang bro dari IC aja bro. Menurutku keseruannya itu pada saat IC gitu. Aku bilang kayak gitu. Betul. Kalau dari HT nggak ada dan HT selama ini masih oke aja. Kita nggak ada masalah. Anehnya kenapa kok viewernya yang bermasalah gitu loh. Aku tahu. Ini sorry ya. Ada yang ngefans aku atau ada yang ngefans Aheng, ada yang ngefans Don Vito atau apapun siapapun itu. Kalau kalian ngefans gak usah sibuk menghina, tapi sibuk memuji orang yang kalian fans. Udah enough di situ. Benar. Kalau kalian sibuk menghina, rese jatuhnya. Tapi Mas T, aku mau izin nanya deh. Kalau yang spons senjata tuh emang buat rage bait doang berarti? Gini, sebenarnya spons senjata itu yang ada di otakku dengan apa yang bahasa yang aku ini nggak cukup. Jadi spons senjata itu sebenarnya maksudku adalah hak untuk spons senjata, hak untuk nge-crafting. Hak untuk membuat itu cuma ada di HT. Itu yang ada di otakku, tapi keluarnya spons senjata. Iya, karena basically abis crafting nge-spawn. Iya, basically kayak gitu kan. Aku ya tahu kalau Japet nge-crafting tahu. Maksudku haknya. Kalau di IC aku membahasakannya impor. Hak untuk ngimpornya itu ada di HT gitu. Udah guys, maksud gua kita tuh padahal benar-benar oke banget, kayak nggak ada yang masalahin juga, kayak ya udah gitu. Karena ya aku takut gini Mas P, pada saat RP jalan lagi nih, ntar tuh kolom komentar chaos, terus kayak sesama player RP jadi kayak gimana ya bilangnya, nggak enak gitu loh main RP-nya, ngerti gak? Setuju. Ini jujur aku nggak tahu ya, aku udah ngerasakan beberapa player yang mungkin emosi beneran ke aku, gara-gara mungkin viewerku yang rese, viewerku yang tolol. Jadi kalau tidak sesuai dengan harapan mereka, atau dalam artian Richard kalah atau Richard dicepuin dan lain-lain, mereka marah. Lah ya ngapain marah? Aku sendiri santai. Ini sebagai satu contoh. Ada aku nggak usah sebut nama ya biar nggak kemana-mana. Ada satu orang yang memang RP-nya nyepuin Richard terus. Wah itu kolom live chat rame itu kau dicepuin. Aku by RP tetap percaya sama dia karena aku nggak mendapatkan informasi pasti gitu. Kenapa dia ngecepuin atau bukti dia ngecepuin. Nah viewer itu marah kan tolol. Ya ini kita main RP. Hah? Soalnya Mas kayak yang pernah kita bahas juga ya di awal kita ngobrol tuh sama Japet juga. Ini ya guys ya, ini izin ya Mas P ya. Silakan. Teman-teman viewer Mas P, buat teman-teman viewer HT juga semua. Kalau misalkan kalian tetap kayak gini, lama-lama nggak ada yang mau main RP sama kita loh. Itu akan terjadi loh guys. Itu sering terjadi soalnya di dunia RP ya, terutama dunia RP. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada yang nyerang HT dikit, viewer HT nyerang. Oknum lah, let's say 10%-nya atau 5%-nya. Begitu juga kayak nakama, misalkan ada yang nyerang nakama, pengen nyatin nakama, terus nyerang semua ke streamer itu gitu kan. Lama-lama orang males guys main RP-nya. Males. Ngelanjutinnya juga males pasti. Pasti ada malesnya. Gini. Tapi RP silakan. Ya itu tadi. Aku jujur ngerasain hal yang sama. Dan itu bukan hanya berlaku, itu gini, semua streamer itu nggak diberkahi, dalam artian nggak diberkahi, nggak masih belum punya pengalaman untuk dapat hujatan yang terlalu banyak. Betul. Streamer RP itu bisa yang awalnya cuma 5 orang penonton, gara-gara dapat RP yang bagus langsung 1000 orang, 2000 orang nonton. Itu aku nggak jarang lihat streamer RP kayak gitu, gara-gara lagi dapat RP yang bagus. Nah streamer yang awalnya yang penontonnya cuma 5, 10 atau let's say 100 tiba-tiba langsung dapat 1000, 2000, habis gitu isinya hujatan, mereka belum tentu siap mental. Betul. Dan itu yang bikin mereka males. Anjing kalau aku RP nama ini diserang OC sama viewernya. Nah yang tolol-tolol ini viewer yang terlalu dalam. Ini cuma RP, apapun nanti hasilnya please nikmati prosesnya, bukan endingnya siapa menang siapa kalah. Kalau memang ini aku ngomong by OC ya, endingnya udah pasti kalah Cikiwir anjing.
Udah pasti bangsat, nggak ada logika menangnya itu nggak ada. Tapi kan prosesnya gimana caranya bisa proses kalah yang panjang dalam artian kalah yang saling apa ya, saling serang gitu. Ya. Itu guys, sebenarnya poinnya tuh di situ karena kalau misalkan mungkin ya kebetulan lawannya Nakama ini lagi HT, kebetulan teman mainnya lagi HT. Nah, teman-teman HT mah udah cukup biasa lah dengan hujatan-hujatan kayak gitu. Ini maaf punten sekali lagi, bukan bermaksud apa. Kalau misalkan teman-teman yang streamer baru ngerintis, bayangin terus misalkan lagi lawan mainnya lagi Nakama nih, lagi Mas TP gitu kan, terus dia mau nyanatin Mas TP lapor ke polisi, terus kalian serang bareng-bareng, kayak dia nggak jadi main RP deh sama Nakama. Tolol. Banget nih. Tolol jadinya. Ini biasanya yang kayak gitu-gitu tuh jatuhnya force RP kalian. Force RP tapi bukan dari player RP, itu anjing gak sih? Kalian force RP ke streamer kalian, itu tai. Ngatur. Gitu. Udahlah, apapun hasil RP menurutku gini ya. Sorry, aku mungkin aku harus bilang, aku nggak tahu itu mewakili atau enggak. Kalau aku pribadi dan mungkin aku bisa bilang triple E ya. Aku dan triple E, anak-anak triple E, entah itu Jot, Arab atau Grace atau Gary nanti main RP semuanya. Kita itu nggak peduli dengan bisa dibilang menang kalah di RP. Kita nggak kompe di sini. Kalau di DF kemarin kompe, jujur, fun match tapi kompe. Kalau di sini kita nggak peduli. Iya, soalnya apa yang dicari Mas, kalau menangnya juga misalkan ya guys, Nakama menang. Ya terus apa? Ngerti gak? Nih, misalnya kalau menang juga terus apa gitu. Ini misalnya ini kita analogi. Nakama menang, jedar, bikin poros baru, dar. Ada lawannya HT. Habis gitu tinggal maraton, kan kontol. Aku udah bilang, kita Februari tanggal 1 itu maraton. Kan gak mungkin sambil main RP anjing. Udah kayak logika segampang itu aja. Masa iya, dar bikin poros baru. Terus yang ngurus Papui. Kan Papui sama Jawa karena tainya lah. Bingung. Ini idenya mau ngapain ya sebenarnya? Maksudnya ini sebenarnya harusnya tidak dibahas Mas Fe buat keseruan RP-nya kan. Cuman karena udah kemana-mana sama aku takut nanti antar nakamanya jadi nggak bisa, malas lempar RP, kasarnya kayak takut lempar RP, takut terjadi lagi, takut salah langkah. Makanya menurut aku kayak harus ngobrol deh Mas P nih kalau misalkan ada kesempatan gitu, biar Pior tuh tahu kalau semuanya tuh baik-baik aja guys. Ini ya udah kita tetap jalanin RP-nya sampai ada yang kemarin nanya Mas, setelah statement yang cukup ramai itu dari mulutmu, sampai pada nanya kayak, ini RP-nya di-cut Mas, RP-nya lanjut apa enggak? Terus aku bilang, apa yang harus di-cut? Kenapa harus di-cut? Apa yang harus di-cut? Aku sampai kayak, aja sampai ada yang mikir segitunya ya, maksud aku. Nah ini nih, apa yang di-cut? Gak ada gerakan yang pasti sebenarnya sampai sekarang. Itu semuanya omong kosong Richard Wiseman. Beneran deh, kalau kalian pelajari RP Ichikiwir, ini omong kosong doang bangsat. Kalau by RP ya, orang percaya dengan orang gila yang bacot. kan tai gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau aku bilang RP Ichikiwir ya bahasanya ya. RP Ichikiwir ini aku harus bilangnya gimana ya? RP Ichikiwir ini disukai atau nggak disukai, disadari atau nggak disadari, mungkin bagi viewer ini hal yang aneh. Tapi faktanya banyak yang, sorry banget ini aku harus ngomong, aduh bahasa anjing mulutku, sorry banget, ini bisa jadi ladang beras loh dari banyak orang RP Ichikiwir ini. Maksudnya ladang beras itu banyak yang dapat view dari RP Ichikiwir ini. Coba lihat dari sisi positifnya itu. Ada salah satu streamer yang sampai nge-DM aku, Mas makasih Mas, aku dapat donate banyak gara-gara ngikut RP Ichikiwir. Aku bilang, ya itu bukan gara-gara RP Ichikiwir, tapi gara-gara kok ngapain terima kasih ke aku anjing. Poinnya sekali lagi, mungkin bagi kalian aneh, tapi faktanya ini ditonton oleh banyak orang, diikuti oleh banyak orang. Terus yang ketiga, Ahing ini tolol. Kenapa tuh? Ini aku bongkar aja dari sini. Jadi di maraton itu kayak ada seakan-akan ada beef antara aku sama Ade. Ini kenapa dibongkar di sini? Sebenarnya pada saat Dean kesini, Mas terusin Mas, seru Mas.
Karena dari dua belah pihak dapat view-nya gede lagi. Dan akhirnya endingnya bisa bikin event Delta Force sebesar itu. Iya, paham. Itu akarnya gara-gara beef kayak gini. Iya, aku ngerti sebenarnya. Nah ini gara-gara Aheng bongkar jadi baik-baik aja, jadi nggak seru lagi. Harusnya kita tetap musuhan, Heng. Mas, RP nggak bisa digituin, Mas, masalahnya, Mas. RP ini gamenya agak lain, Mas. Nggak Ya, bisa disamain emang susah. Jujur aku ngerasa Emang susah. viewer RP terlalu dalam banget sih. Nggak bisa, Mas. Kalau RP beda, Mas. Anjing. Ini sumpah aneh banget viewer RP ini. Kenapa kok sedalam itu gitu? Bro, trust me bro. Kalau misalnya amit-amit terjadi misalnya data riset satu server imig riset dari awal jedar gitu, kita mulai dari awal, semua yang kalian bacotin, semua kalian yang pertahankan seakan-akan mempertahankan agama langsung hilang gitu aja. Iya. Ya cuma sesirkel apa ya, sesirkel server kecil, nggak usah terlalu gimana-gimana lah. Udah dibangunin ya? Mas P, Hah? aku lanjut RP dulu ya. Ntar Ya. kita lanjut ngobrol. Aman. Bentar, guys. No, lanjut ngobrolnya di podcast Aheng. Boleh. Gitu aja. Oke ya. Bye-bye ya, Mas P. Ya, thank you, Heng. Bye. Bye. Hilang dah viewer, pada turun nih, nggak ngikutin, jadi kayak nggak ada drama lagi kan. Tapi harus aku akuin bocil serius yang nyerang ke streaming orang sampai bikin streamernya baper, sampai bikin streamernya males live streaming, itu beneran ada. Sampai bikin streamernya nangis dan males live streaming, itu ada. Sampai bikin streamernya emosi beneran, itu ada. Gara-gara siapa? Bukan gara-gara streamer antar streamer, tapi gara-gara viewer yang ngompor-ngomporin, yang manas-manasin, entah itu dari clips potong-sepotong atau ini contoh clips potong-sepotong. Aku akuin aku salah, berkali-kali bilang aku akuin aku salah. Tapi di ending itu ada minta maaf, yang minta maaf gak ada yang ngeklip sama sekali. Yang diklip cuma yang kontroversial. Itu aneh menurutku. Kalian tujuannya udah merugikan orang lain. Tujuannya memang untuk rame, tapi caranya itu merugikan orang lain. Itu ini bukan hanya viewer HT juga, viewerku tolol, banyak viewerku tolol.